zakat itu adalah dikeluarkan oleh orang yang sudah mampu memenuhi syaratnya. Betul. Yang lainnya adalah bisa meningkatkan rasa empati dan simpati kita kepada masyarakat. Harapannya dari zakat itu adalah satu, nisab. Yang dimaksud emas di sini adalah bukan emas sebagai perhiasan loh ya, bukan, tetapi apa, emas sebagai investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Ngasar, ngobrol asik seputar Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak kalah seru dari bintang tamu sebelumnya. Kita berdatangan Ibu Musyarafah. Ya. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mus, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kamu? Alhamdulillah Ya, sehat. oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang zakat, Bu. Baik. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu, apa sih Bu zakat itu? Apa sih zakat fitrah itu gitu? ya. Baik, terima kasih Mbak. Di sini akan dijelaskan terkait dengan zakat ya. Iya. Pada dasarnya zakat itu adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, itu zakat. Oh, Iya, gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang muslim nih Bu, siapa sih yang berhak untuk menerima dan mengeluarkan zakat itu sendiri? Baik. Kriteria orang muslim yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah tentunya yang pertama agama Islam. Ya, kita Agamanya sebagai harus Islam, iya harus Islam, kita tidak membahas non Islam ya. Oh, iya. Jadi yang pertama yang berhak untuk mengeluarkan zakat itu adalah yang pertama adalah beragama Islam. Iya. Terus yang kedua, bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah didapatkan dengan cara yang halal. Oh, yang Tidak halal. dari hal-hal yang didapatkan dari yang haram, contohnya dari hasil korupsi atau dari hasil pencurian, tidak, tetapi ini didapatkan dari cara yang halal. Terus yang ketiga, bahwasanya orang yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah sepenuhnya dimiliki oleh muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Terus harus sudah mencapai satu nisab. Satu nisab itu adalah ambang batas minimal di mana zakat itu harus dikeluarkan. Yang lainnya adalah harus melewati haul. Haul itu batas waktu. Ya, kalau zakat fitrah itu haulnya adalah 12 bulan, yaitu 1 tahun. Misalkan kalau zakat peternakan, zakat pertanian itu haulnya adalah setiap panen dan seterusnya. Gitu. Jadi ada beda-bedanya seperti itu. Nah, kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah nih Bu? Kan biasanya kalau zakat itu dikeluarkan waktu bulan Ramadan. Nah, ini kapan sih waktu yang paling tepat untuk membayar zakat fitrah itu? Baik, zakat fitrah itu adalah dikeluarkan mulai dari tanggal 1 Ramadan itu sampai sebelum waktunya melaksanakan sholat Id. Itu yang zakat fitrah. Lah, yang lainnya misalkan zakat mal atau zakat peternakan, zakat pertanian itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri seperti itu. Oh, begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang zakat nih Bu, ada nggak sih Bu dalilnya di Al-Quran? Dalil yang menguatkan kita diwajibkan untuk berzakat itu adalah salah satunya tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raqi'u ma'arraqinin. Bahwasanya apa? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu salah satu dalil. Dalil yang lainnya yang menguatkan bahwasanya kita itu harus mengeluarkan zakat itu adalah di dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya kurang lebihnya adalah ambillah zakat mereka sebagian harta. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Karena dengan zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Dan
berdoalah untuk mereka bahwasanya dengan doamu maka ketentraman akan tercapai untuk mereka. Itu adalah salah satu dalil yang mana menguatkan kita untuk berkewajiban membayar zakat. Seperti itu. Masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Bu, gimana nih cara ngitung zakat fitrah? Diajarin dong, Bu. Zakat fitrah itu, nisab zakat fitrah itu adalah 2,5 kilo. Dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu adalah sebanyak 2,5 kilo atau 1 sok. 1 sok. Ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya 1 sok itu adalah 2,8 kilo. Nah, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, intinya bahwasanya kita membayar zakat fitrah itu adalah 1 sok. 1 sok itu adalah 2,5 kilo. Nah, itu kalau zakat fitrah itu dibayarkan itu tadi di awal bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id seperti itu. Nah, ini tuh ngomong-ngomong tentang zaman nih, Bu. Zaman kan udah berubah, udah semakin modern nih. Gimana sih caranya agar tetap terlaksana gitu untuk membayar zakat di zaman yang sudah berubah gitu? Ya, pada dasarnya kalau aturan di dalam Al-Quran mengatur bahwasanya kita itu wajib untuk membayar zakat sampai kapanpun itu tetap berlaku aturan itu. Nah, terkait dengan pembayarannya itu sekarang sudah zaman modern, ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, itu kalau kita ragu-ragu, bagaimana sih saya itu harus membayar zakat itu? Ya kita sampaikan aja, setorkan saja ke badan-badan yang sudah terpercaya oleh pemerintah. Tentunya bayar zakat fitrah itu wajib sampai kapanpun, hukumnya itu adalah wajib. Nah, semisal Bu saya itu nggak punya beras Bu, punyanya uang, bagaimana saya itu membayar zakatnya? Boleh, zakat fitrah dibayarkan dengan uang boleh. Nah, bagaimana Bu? Ya sebesar harga beras pada waktu itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan pembayaran zakat. Misalkan harga berasnya 15.000, berarti 15.000 kali 2,5 kilo, jatuhnya berapa? Nah, terkait dengan nanti amil, kita serahkan ke amil zakat. Mau dibelikan beras lagi, monggo ya, biar sama dibagikan kepada masyarakat, orang yang berhak untuk mendapatkannya, ya seperti itu. Ini udah ngobrol banyak banget nih tentang zakatnya, Bu. Ini tuh tujuan kita berzakat itu apa sih, Bu? Sebenarnya tujuan kita, tujuan utama kita. Oke. Zakat itu adalah dikeluarkan oleh orang yang sudah mampu memenuhi syaratnya. Harapannya dari zakat itu adalah satu, bisa membersihkan harta kita, bisa membersihkan diri kita. Kita siapa ini? Bagi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, yang kedua tentunya akan memerangi yang namanya kemiskinan, mengurangi kemiskinan. Di sekitar kita mungkin masih banyak orang yang kekurangan, maka dengan adanya zakat ini bisa sedikit mengurangi daripada kemiskinan itu. Terus yang lainnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu. Jangan dianggap orang di sekitar kita itu sama seperti kita semuanya keadaannya. Tidak, ada yang kekurangan. Maka dengan adanya pemberian zakat kepada orang yang berhak untuk menerimanya itu bisa sedikit mengurangi beban kemiskinan mereka. Nah, yang lainnya adalah bisa meningkatkan rasa empati dan simpati kita kepada masyarakat. Ya, dengan kita mengeluarkan zakat itu adalah latihan kita bagaimana cara kita itu bersimpati. Otomatis kalau masyarakatnya kita itu semuanya sejahtera, maka akan tercipta suatu lingkungan yang kondusif, suatu lingkungan yang makmur. Nah, disinilah salah satu tujuan daripada kita untuk berzakat seperti itu. Gitu. Nah, Bu Mus, kan selain ada zakat fitrah, ada zakat yang lain nggak sih, Bu? Apa aja itu? Ya, baik ya. Jadi jenis-jenis zakat itu pada dasarnya adalah yang pertama zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal. Nah, zakat mal ini atau zakat harta itu adalah ada yang berupa zakat peternakan, ada yang berupa zakat pertanian, ada juga zakat emas dan perak. Ya,
Nah, Tuh. zakat pertanian itu bagaimana sih cara kita menghitung zakat itu? Nah, ini adalah apabila seseorang mempunyai hasil pertanian, yaitu semisal ini padi gitu aja ya. Iya. Padi itu nisabnya harus mencapai 658 kilo gabah atau padi. Nah, kalau diwujudkan dengan beras itu adalah 520 kilo. Nah, kalau sudah mencapai itu berarti seorang petani wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nisabnya bagaimana, Bu? Berapa yang harus dikeluarkannya itu? Yaitu kalau itu nanti tergantung pada bagaimana irigasinya, pengairannya. Kalau sawahnya tadi diairi dengan tada hujan atau mengandalkan hujan, bagi nanti adalah petani itu harus mengeluarkan zakatnya adalah 10% dari hasil pertaniannya tadi. Tetapi kalau itu irigasinya diairi oleh aliran irigasi, yaitu nanti zakatnya yang dikeluarkan adalah 5% dari jumlah hasil dari pertanian itu. Itu adalah zakat pertanian. Ada lagi zakat peternakan. Ya, nisabnya bermacam-macam, beda-beda. Peternakan itu ada yang namanya kambing, ada yang namanya kerbau, ada yang namanya unta, ya. Nisabnya kalau kambing itu adalah 40 ekor kambing baru berhak atau baru wajib untuk mengeluarkan zakat. Untuk yang kerbau itu ada 30 ekor. Kalau petani mempunyai 30 ekor kerbau, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Terus kalau unta itu adalah 5 ekor. Nah, itu adalah nisab bagi peternakan. Terus sekarang bagaimana? Misalkan zakat perak atau emas itu bagaimana, Bu? Cara kita menghitungnya bagaimana? Ya, nisab yang dimaksud emas di sini adalah bukan emas sebagai perhiasan loh ya, bukan. Tetapi apa? Emas sebagai investasi, semisal emas batangan seperti itu. Itu adalah nisabnya 85 gram. Apabila orang sudah mempunyai emas, dalam artian emas yang diinvestasikan itu 85 gram dan sudah mencapai melewati haul yaitu selama 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Seberapa, Bu, itu? Yaitu 2,5% dari emas tersebut. Seperti itu. Nah, itu siapa, Bu, yang berhak mendapatkan? Oke. Ya, baik, Mbak. Ya, sekarang siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu? Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali karena keadaan yang berat atau situasi yang berat. Misalkan sakit parah, sudah tua, sakit parah, dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, ini namanya fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini sebenarnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang mengurusi terkait dengan zakat. Menerimanya, mendistribusikannya, intinya yang mengelola zakat ini adalah amil. Berarti dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kelima adalah riqab. Riqab ini adalah hamba sahaya atau budak. Contohnya apa sih, Bu, riqab itu? Riqab itu kalau sekarang misalkan kita analogkan adalah tawanan perang. Ada mungkin korban dari eksploitasi seksual. Itu adalah riqab. Jadi hamba sahaya. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kelima adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang terlilit hutang dan sulit untuk melunasinya. Contohnya bagaimana? Ini misalkan ada ibu yang sakit parah. Dia harus menebus obat karena untuk keberlangsungan hidupnya dan dia tidak mempunyai uang, harus hutang-hutang kemana-mana. Nah, ini berarti hutangnya sulit untuk dalam jangka waktu itu sulit untuk dilunasi. Maka dia ini adalah termasuk dalam orang yang terlilit hutang, berhak untuk mendapatkan zakat. Terus yang ke riqab, ghorim sudah, sabilillah. Ya, fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
Contohnya kalau sekarang apa? Orang yang berjalan Allah itu contohnya adalah para guru-guru Madin, guru-guru TPA, atau mungkin dai yang mensiarkan agama Islam, itu masuk di dalam pejuang di jalan Allah. Yang terakhir, golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan perbekalan di tengah jalan. Semisal ada mahasiswa rumahnya Madiun, terus dia itu kuliahnya di Jakarta sana, pada waktu perjalanan pulang dia kehabisan ongkos atau mendapatkan dirampok orang atau dirampas orang, bagaimana entah apa sebabnya dia sudah tidak mempunyai bekal lagi untuk pulang. Nah, itu dia berhak untuk mendapatkan ini zakat ini, ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Wah, gitu ya, Bu. Jadi zakat itu ternyata tidak hanya zakat fitrah, namun masih banyak lagi. Nah, ini sudah pada penghujung acara nih, Bu. Jadi sebenarnya zakat itu apa sih, Bu? Ya, baik, Mbak. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslim Islam kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya otomatis adalah tadi sudah disebutkan bahwasanya harus beragama Islam, bahwasanya hartanya itu dimiliki sepenuhnya oleh muzaki, terus sudah mencapai nisab, sudah melewati haul. Nah, itulah orang maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Terus kita ulangi lagi bahwasanya yang berhak untuk mendapatkan zakat tadi sudah disebutkan ada 8 asnaf tadi, ya kan? Terus dalil yang menguatkan kita untuk wajib untuk mengeluarkan zakat itu adalah salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 43 dan di At-Taubah ayat 103. Terus tujuan daripada kita mengeluarkan zakat itu tadi adalah salah satunya untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan diri kita dari apa? Dari harta-harta yang mungkin kotor, dari dosa-dosa kita. Yang namanya manusia tidak mungkin tanpa melakukan kesalahan, kan? Nah, dari zakat ini bisa digunakan untuk membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif misalkan. Terus bisa zakat itu bertujuan untuk mensejahterakan lingkungan kita, untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa simpati dan empati kita terhadap masyarakat. Itu adalah tujuan-tujuan daripada zakat. Tentunya zakat itu tidak cuma zakat fitrah saja, ya kan? Ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta atau zakat penghasilan. Bisa berupa zakat peternakan, ada berupa zakat pertanian, ada berupa zakat emas dan perak, ada zakat profesi, ya kan? Nah, itu adalah jenis-jenis zakat. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan apa yang namanya kelonggaran, sehingga bisa menunaikan zakat ini dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bu Mus, ini penjelasan tentang zakat ini sangat bermanfaat dan pastinya akan menginspirasi teman-teman Semaka Damai yang ada di rumah. Nah, Bu Mus sendiri terima kasih banyak ya Bu sudah berkenan hadir. Dan terima kasih untuk sobat-sobat Semaka Damai yang ada di rumah. Dan sampai jumpa di Ngasar episode Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.